Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan yang baik dan juga sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu Desi akan menjelaskan tentang muatan bahasa Indonesia, tema 6, subtema 1 tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks yang disajikan harus sesuai fakta. Teks eksplanasi memiliki struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Kamu dapat menentukan kata-kata kunci atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Kata-kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Kata-kata kunci biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Dalam pencarian informasi, kata-kata kunci dapat diperluas atau dipersempit. Tujuannya agar informasi yang diperoleh tepat sasaran. Setiap informasi yang diperoleh dapat menambah pengetahuan. Kamu dapat menemukan informasi penting dari teks dengan menjawab pokok-pokok pertanyaan. Kamu dapat menggunakan kata tanya seperti apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Perhatikan teks berikut. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin sedikit. Kata kunci teks tersebut adalah kalor dan suhu. Dari teks tersebut, kita bisa membuat beberapa pertanyaan. Misalnya, pertama, apa yang dimaksud dengan kalor? Kedua, kapan kalor dapat berpindah? Membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan. Pertama, bacalah teks dengan seksama. Kedua, catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. 3. Ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif dengan bahasamu sendiri. 4. Setelah itu, rangkailah kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu dan mudah dipahami. 5. Pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Setelah membuat ringkasan, kamu dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Kesimpulan dibuat agar informasi yang diperoleh dapat mudah diingat. Caranya dengan mencatat informasi penting dalam teks. Perhatikan teks berikut. Pernahkah kamu merasakan panas tubuhmu? Tentu kamu pernah meletakkan tangan di kening ketika sedang demam. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda atau ruang dikenal dengan istilah suhu. Permukaan tangan kita tidak dapat mengukur suhu dengan akurat. Terdapat suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara tepat dan dapat digunakan secara internasional, yaitu termometer. Termometer memiliki satuan standar antara lain Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menggunakan termometer dengan satuan Celsius. Berdasarkan teks di atas, kamu dapat membuat ringkasan dan kesimpulan. Contoh ringkasan dan kesimpulan sesuai teks di atas adalah sebagai berikut. Pertama, ringkasan. Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Setiap benda atau ruangan dapat diukur suhunya menggunakan termometer. Ada banyak satuan ukuran untuk mengukur suhu, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kedua, kesimpulan. Jadi, panas atau dinginnya suatu benda dinamakan suhu.
Suhu dapat diukur menggunakan alat bernama termometer. Ada berbagai macam satuan ukuran termometer yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi satuan yang umum digunakan adalah satuan Celcius. Membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Kesimpulan dapat dibuat berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada. Perhatikan contoh berikut. Pertama, kesimpulan dari dua pernyataan. Pernyataan 1, panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Pernyataan 2, panas juga dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. Dari kedua pernyataan tersebut, kita dapat membuat kesimpulan panas dapat mempengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Yang kedua, kesimpulan dari tiga pernyataan. Pernyataan 1, manusia mengkonsumsi makanan untuk beraktivitas. Pernyataan 2, makanan diubah menjadi energi panas. Pernyataan 3, panas yang dihasilkan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Dari ketiga pernyataan di atas, kita dapat membuat kesimpulan dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi manusia diubah menjadi energi panas dan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Nah, anak-anak, sampai di sini penjelasan Ibu Desi tentang teks eksplanasi. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi anak-anak semua ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.